Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to our presentation. I'm Irfan Ramadan Silaga, the moderator for today's session. We have 5 speakers who will introduce themselves. Before diving into their presentation, let's start with the introduction. Speaker 1. Hello, I'm Nisa. Speaker 2. Hello, I'm Febrianti. Speaker 3. Hi everyone. Speaker 4. Hello everyone, my name is Sulaiman. Speaker 5. Hello everyone, my name is Saiful Anwar. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu how to read a research article, langkah-langkah untuk membaca artikel ilmiah, yang mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Miftahul Jannah. Speaker 1. Hello, I am Nisa and I will be presenting on introduction. Kenapa penting untuk membaca artikel penelitian yang efektif? Purpose membantu memahami dan menganalisis artikel ilmiah dengan lebih baik. Thank you, Isa. Next we have Peggy, speaker 2. Hello, I'm Febrianti and my presentation will be on Step 1. Skip the article. Baca artikel abstrak dan tool terlebih dahulu. Cek apakah artikel ini relevan dengan topik yang kamu teliti. Fokus pada keyword dan scope artikel. Step 2. Understand the structure. Struktur umum artikel ilmiah, introduction, latar belakang penelitian dan tujuan, cara penelitian dilakukan, result hasil penelitian, discussion penjelasan hasil dan implikasi, conclusion kesimpulan dan ringkasan. Thanks, everybody. Next we have speaker 3. Let's go. Hello everyone, I'm talking about the introduction. 1. Identifikasi, registration, and masalah penelitian. Thesis question ini adalah pertanyaan utama yang dijawab oleh penelitian. Pertanyaan ini biasanya berhubungan dengan masalah atau fenomena tertentu yang ingin kamu dalami. Cara mengidentifikasi, baca pendahuluan atau introduction dengan seksama untuk menemukan pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab. Terkadang, research question dituliskan secara eksplisit dalam bentuk pertanyaan, namun bisa juga tersirat melalui tujuan penelitian atau latar belakang masalah. Contoh penjelasan, the research question often understands what the study aims to investigate. For example, contohnya, how the social media usage impacts academic performance. This help with the focus of the research. Yang kedua, pahami hipotesis atau argumen utama. Hipotesis ini adalah pertanyaan atau asumsi yang dimiliki atau oleh peneliti. Biasanya hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap research question yang akan diuji selama penelitian. Dan cara mengidentifikasi hipotesis biasanya ditemukan setelah pertanyaan masalah atau tujuan penelitian. Argumen utama, jika penelitian tidak memiliki hipotesis, argumen utama bisa berupa ide sentral atau klaim yang didukung oleh data atau analisis. Contoh penjelasan, in this study, the hypothesis might be increased social media usage lead to lower academic performance. This hypothesis provides a testable statement that the research field analysis. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian mereka. Ini bisa berupa menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis atau mengisi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Dan cara kita untuk
biasanya terletak di bagian pendahuluan atau pada bagian akhir dan pendahuluan. Tujuan dapat berupa meningkatkan pemahaman, menawarkan solusi terhadap masalah, atau memberikan bukti empiris. Contoh penjelasannya, the purpose of the shift is to examine the relationship between social media performance and determine whether increased use has a negative effect. Dengan menjelaskan 3 metode yang digunakan dalam penelitian serta mengevaluasi kecocokan mereka tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Step 4, evaluate the methods. Yang pertama, metode apa yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini jenis metode. Mulailah dengan menjelaskan jenis metode yang digunakan. Ini bisa berupa metode kuantitatif atau campuran. Sebutkan spesifikasinya seperti survei, eksperimen, studi kasus, wawancara, atau analisis dokumen. Contoh penjelasannya, in this study, the research uses a quantitative approach with a survey method to collect data from students regarding their social media use and academic performance. Dan selanjutnya, yang kedua, apakah metode tersebut tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian? Diskusikan mengapa metode yang dipilih sesuai untuk pertanyaan penelitian. Pertimbangkan apakah metode tersebut dapat memberikan data yang diperlukan untuk menjawab research question. Contoh penjelasannya, the survey method is appropriate for this study because it allows researchers to get data from a large number of participants, enabling them to analyze patterns and correlation between social media use and academic performance. Dan yang ketiga, perhatikan sampel size, bahan, dan prosedur yang digunakan. Sebutkan berapa banyak partisipan yang terlibat dalam penelitian. Diskusikan apakah ukuran sampel tersebut cukup untuk menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Contoh penjelasannya, the study include a sample size. Contoh penjelasannya, the study include a sample size of 200 students, which is considered adequate for statistical analysis to ensure reliable result. Bahannya, diskusikan alat untuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti kuesioner atau tes. Contoh penjelasan, the research uses a structured questionnaire that include both closed and open-ended questions to assess student social media use and their perceived impact on their studies. Kemudian, prosedur, uraikan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Kesimpulannya, sebagai penutup, tekankan pentingnya memilih metode yang tepat dalam penelitian. Kamu bisa menyimpulkan dengan menyatakan bahwa pemilihan metode, ukuran sampel, bahan, dan prosedur adalah faktor kunci untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Baik, terima kasih. Thank you. Thanks for Kina. Next, we step 5 and 6. Let's go. Halo, I am Sulaiman. I am presentation step 5 analisis the result. Fokus pada figur, tables, and graph. Apa temuan utamanya? Apakah hasilnya disajikan secara jelas dan logis? Ya, hasil penelitian dapat disajikan secara logis dan jelas. Yang pertama, logis dan sistematis. Penelitian harus dilakukan secara logis dan tidak manipulasi apapun. Yang kedua, ilmiah hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan pada dan dibuktikan kebenarannya. Efisien dan bermanfaat. Penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, hasil penelitian juga harus disajikan secara objektif. Beberapa cara menyajikan penelitian secara logis antara lain menyusun informasi dan temuan dengan urutan logis tanpa keambiguan. Step 6. Review the discussion and conclusion. Bagaimana penulis menginterpretasi hasilnya? Apakah kesimpulannya didukung oleh data? Apa implikasi dari penelitian?
penulis menginterpretasikan hasil adalah metode penafsiran data yang dilakukan untuk mencari hasil dari sebuah proses penelitian. Interpretasi data membantu penelitian mengkategorikan, memanipulasi, serta memprediksi data. Penulis menginterpretasikan hasil penelitian dengan cara: 1. Menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi harus berpusat pada jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang kedua, mempertimbangkan penjelasan alternatif. Pertimbangkan apakah ada keadaan lain yang mungkin mempengaruhi temuan. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Yang keempat, memberi rekomendasi. Setelah membuat kesimpulan, berikan rekomendasi. Thank you. Great. Thank you for your time. Next, we step 7 and 8. Step 7. Critically evaluate the article. Apakah ada bias atau limitation dalam penelitian ini? Bagaimana hasil ini dibandingkan dengan penelitian lain di bidang yang sama? Apakah ini bisa diaplikasikan di dunia nyata? Penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan setelah timbul di suatu masalah. Masalah yang ada kemudian dibahas atau diwajib dijawab melalui kegiatan penelitian. Setelah jawaban-jawaban penelitian tersebut sudah didapatkan, penulis karya ilmiah masih harus membuktikan kebenarannya. Step 8. Take notes and summarize. Catat poin-poin penting dari artikel. Highlight konsep baru, data penting dan kesimpulan. Bagaimana artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang topik tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting dari artikel. Ide pokok. Intisari dari sebuah artikel adalah ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur artikel. Artikel yang baik memiliki 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bahasa. Artikel harus ditulis dengan bahasa yang ringkas, padat, jelas, dan komunikatif. Ringkasan. Ringkasan artikel umumnya harus terdiri dari 1/4 hingga 1/3 penjaga artikel. Cara menumbuhkan intisari. Untuk menumbuhkan intisari, Anda bisa membagi bacaan menjadi beberapa bagian, lalu mengidentifikasi intisari setiap bagian. Cara menulis ringkasan. Untuk menulis ringkasan artikel, Anda bisa membaca artikel setidaknya 2 kali, menyatat ide utama, membuat catatan, dan menulis. Thank you. And then next, we Hello everyone. Hello. My name is Rashidin. Tips for efficient reading. Number 1, don't read to understand everything yourself. Number 2, pay attention to things you don't know. Number 3, you don't question that you might be able to discuss later. Tips for efficient reading. Yang pertama itu jangan coba kita memahami semuanya sekaligus. Baca per bagian. Yang kedua, perhatikan istilah yang belum kamu ketahui. Dan yang ketiga, catat pertanyaan yang mungkin bisa kamu diskusikan dengan dia. And then, conclusion. Number 1, writing in the LSA guidance vacation practice. Number 2, push a structure approach to understanding and getting entries. Number 3, this while involve your lesson skill academic performance. Conclusion atau kesimpulan. Yang pertama adalah membaca artikel ilmiah adalah keterampilan yang memerlukan latihan. Yang kedua, gunakan
menggunakan pendekatan terstruktur untuk memahami dan mengkritisi artikel. Yang ketiga, hal ini akan meningkatkan performa akademik keterampilan riset. Thank you. Great, thank you for this. Okay, those are the presentation results for group 5. Thank you for taking the time to have me. I'm Ivan Sinaga as moderator. See you friends. See you.